Hai fellow viewers, Redmi Note 10. Seperti apa isinya? Mari kita lihat. Jadi di dalam paket penjualannya ini kita bakalan dapat HP dan soft case. Lalu kita dapat charger 33 watt. Ini nggak biasa ya di HP 2 jutaan. Kita udah dapat chargernya 33 watt langsung. Dan ini baterai dari Redmi Note 10 ini 5000 mAh. Jadi buat dipakai seharian pasti bakalan cukup dari pagi sampai malam. Dan ngecasnya pun nggak lama. Kayaknya kalau misal kita seperti biasa ya ngecas dari 15% sampai ke 100%, cuma bakal ngabisin waktu 1 jam buat penuh sampai 100%. Untuk HP 2 jutaan, 2 juta setengah, apa aja sih yang bikin HP ini worth it buat dibeli? Seperti yang bisa kita lihat di case-nya sendiri. Yang ditampilkan di bagian belakang boxnya adalah AMOLED display, 33 watt fast charging, Qualcomm Snapdragon 678 sama 48 megapiksel quad kamera. Berarti yang ditonjolkan sama si Redmi itu adalah AMOLED, chargingnya Qualcomm Snapdragon 678 dan kameranya 48 megapiksel, kamera utamanya ini. Kalau kita lihat dari desainnya, ini kelihatan banget kalau desainnya ini khas banget Xiaomi. Di bagian belakangnya ini bisa kita lihat kameranya, modelnya hampir mirip kayak si Mi 11 atau Mi 11, dan modelnya juga kameranya ini menonjol ya. Jadi kalau kita taruh tanpa soft case, dia bakalan agak bergerak gini. Nah, ini back case-nya plastik polikarbonat, jadi bukan kaca, walaupun kelihatan mewah ya kalau dilihat dari luar, dilihat sekilas aja. Tapi kayaknya kalau kita pegang tanpa soft case ini bakal nempel sih sidik jari kita di sini. Apalagi kalau tangan kita keringetan ya. Nah, untuk bagian depannya sendiri, kameranya tepat di tengah di bagian atas, ngelubangin displaynya di bagian atas ini. Dan di bagian samping ada tombol volume dan tombol power yang udah sekaligus fingerprint. Jadi fingerprintnya ada di tombol powernya. Kelebihan lain dari HP ini adalah di HP 2 jutaan biasanya kita nggak bakal ngedapetin 2 speaker stereo di bagian atas dan di bagian bawah. Tapi di Redmi Note 10 ini kita mendapatkan speaker stereo ini, yang bisa dibilang adalah ini salah satu kelebihan dari HP ini. Di bagian atas selain ada speaker, ada juga IR blaster sama mic. Terus di bagian bawah masih ada port jack 3,5 seperti biasa untuk HP-HP harga 2 jutaan ya. Terus kemudian ada mic dan chargingnya udah pakai USB Type C. Terus di sampingnya masih ada speaker grill yang di bagian bawah. Untuk kameranya sendiri ada 4 quad kamera, walaupun kayaknya 2 kameranya gimmick ya. Karena selain kamera utamanya yang 48 megapiksel, ada juga kamera wide-nya yang 8 megapiksel. Terus kemudian ada kamera makro 2 megapiksel, dan ada satu kamera lagi yang kayaknya ini buat ngelengkapin si kamera utamanya yang 48 megapiksel itu juga 2 megapiksel. Terus di sini ada flashnya, ada flash, dan di bawahnya ada tulisan Ultra Premium. Terus kemudian di bagian belakangnya juga ada tulisan Redmi yang surprisingly kecil, nggak kayak HP Poco yang tulisannya Poco gede banget di sini. Kayaknya ada HP Redmi juga yang tulisannya besar deh, dan ini menurutku
lebih nyaman buat dilihat sih karena lebih kecil. Terus untuk performanya sendiri, HP ini udah pakai Qualcomm Snapdragon 678 yang sebenarnya itu adalah kayaknya dia speed up dari si Qualcomm 675. Jadi kayak untuk performanya bakal lebih naik dikit dari Qualcomm Snapdragon 675. Buat main kayak PUBG atau ML itu udah bisa dibilang cukup lah. Tapi buat dipakai untuk main game berat kayak Genshin Impact, HP ini kayaknya bakalan ngos-ngosan dan frame rate-nya bakal kelihatan choppy banget, dan mungkin kalau dipakai terlalu lama bakalan panas sih. Karena mungkin karena ini nanti si Snapdragon-nya pasti bakal dikerja habis-habisan karena dia harus memuat si Genshin Impact itu biar bisa jalan di sini. Kayaknya kalau dipaksa sih mungkin bisa, tapi nggak akan enak buat dimainin di HP ini. Untuk internalnya HP ini sendiri memorinya adalah 64 GB dan RAM 4 GB. Tapi RAM-nya sendiri ketika dipakai secara normal atau bahkan belum ada aplikasi yang dimuat, dia udah menghabiskan RAM sampai 3 GB. Jadi sisa RAM yang ada sebenarnya cuma 1 GB. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena UI-nya juga. Dan HP ini udah pakai MIUI 12 yang basicnya adalah Android 11. Itu bisa dibilang udah baru banget sih, karena dia udah pakai Android 11. Mungkin itu salah satunya juga kenapa RAM 4 GB itu kayaknya di sini kerasa kurang banget, karena yang dipakai itu udah 3 GB sendiri normal, dan kita cuma disisain 1 GB buat ngejalanin aplikasi-aplikasi yang kita punya. Buat ngejalanin 5 atau 4 aplikasi, mungkin ketika kita buka aplikasi yang kita buka paling pertama, dia mungkin akan mulai ngeload lagi dari awal, jadi nggak akan menyimpan aplikasi sampai 6 aplikasi, mungkin nggak akan sanggup, jadi dia bakalan mulai ngeload dari awal lagi. Untuk kameranya sendiri sebenarnya di HP seharga 2,5 jutaan ini udah cukup lumayan sih. Walaupun kayaknya kalau misalnya kita bisa masukin aplikasi Google Cam atau Gcam di sini, hasilnya akan lebih baik, walaupun mungkin bakalan setiap kita foto bakalan nunggu beberapa saat dulu buat proses fotonya tersebut. Jadi overall HP ini di harga segini dengan layar AMOLED dan speaker stereo, terus kemudian kamera yang udah cukup lumayan buat ngerekam video di Full HD 1080 60 fps udah lumayan bagus, dan dapat charger 33 watt itu menurutku udah lumayan banget sih buat harga 2,5 juta. Jadi kalau ditanya ini cukup worth it buat dibeli atau enggak, itu sebenarnya tergantung kebutuhan kalian sendiri dengan harga segitu. Tapi di harga 2,5 juta, ketika kita ada pilihan beberapa HP, mungkin ini HP yang bisa aku saranin karena layarnya udah AMOLED dan kita dapat stereo speaker juga, walaupun ya itu tadi ada kelemahannya di RAM-nya. Kayaknya di RAM manajemennya yang kurang baik, jadi bakalan ada kekurangan di situ. Tapi secara keseluruhan sebenarnya bagus buat HP 2,5 jutaan. HP ini bisa memuat SIM card 2 biji, SIM card nano, SIM card 2, dan 1 storage di SD card bisa kita masukkan di sini juga. Jadi ada 3 ruang di slot SIM cardnya. Itu udah lumayan bisa buat nambah memorinya yang cuma 64 GB ini. Ketika aku bilang bahwa HP ini worth it buat dibeli dengan harga segitu, dengan harga aslinya ya, dengan harga aslinya ini bisa dibilang cukup meyakinkan buat digunakan sehari-hari jadi daily driver di HP dengan harga segitu ya. Tapi kalau misal kita
dapatnya di atas harga normal, kayaknya kita lebih baik mikir-mikir dulu. Karena seperti yang kita tahu kemarin juga waktu penjualan online di pertama kali, ketika yang harganya 2.399.000 itu juga habis terjual ya. Dan kita bisa lihat di online store, di online shop itu udah banyak banget yang ngejual dengan harga di atas rata-rata. Jadi ada baiknya kita beli ke official store-nya langsung atau beli ke store-store offline yang official Xiaomi lah gitu. Jadi harganya bisa lebih bersahabat buat kantong. Mungkin cukup segini aja buat review singkat dari HP Redmi Note 10 ini, karena pemakaiannya juga baru sebentar dan masih harus dipakai lagi beberapa saat buat melihat user experience-nya gimana. Tapi aku rasa di awal ini sendiri HP ini udah cukup bagus buat jadi daily driver, karena baterainya yang udah lumayan dan kualitas layarnya juga bisa dibilang enak lah buat dilihat lama-lama gitu. Mungkin cukup sekian aja, terima kasih. Kalau misal kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau misal kalian nggak suka bisa di dislike aja. Terima kasih.